Untuk video 3 lanjutan dari video kedua, yaitu kita langsung ke bagian nomor 5, yaitu perform bank reconciliation atau kita menampilkan kondisi dari bank untuk cek account. Langsung saja kita masuk ke bagian Mayop, Banking, Reconcile Account. Di sini kita ganti cek account dengan bank statement date-nya 31 bulan 1 2016. Nah, di sini ada kesalahan bagian transaction tanggal awal sampai 31 bulan 1. Di sini ada kekurangan 5.500.000. Gimana itu? Kita cari dulu. Untuk ini cancel, kita cancel. Untuk mengetahuinya kita klik transaction journal. Nah, kesalahannya ada di sini. Kita salah masukkan tanggal yang seharusnya 14 bulan 1 2016. Di sini kita masukkan 14 bulan 11 2021. Yang menjadikan bank rekonsiliasi ini kita nggak bisa balance. Jadi kita masuk lagi on 31 bulan 1 2021. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Oke, masuk, kita centang semuanya. Nah, ini sudah sama 253660 atas 253660. Di antara ini bawah sama atas harus sama, dan untuk balance-nya kita harus 0. Kalau sudah kita mengerjakannya sudah balance, kita bisa klik reconcile, kita klik cancel kalau sudah. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk pada soal nomor 6 sampai soal nomor 13. Di sini soal nomor 6 sampai soal nomor 13 posisi membuat penyesuaian antara catatan akuntansi dengan realita. Contoh untuk nomor 6 yaitu kita disuruh untuk mencatat penyusutan, karena penyusutan gedung itu harus dicatat. Di sini ada informasi atau instruksi bahwa ada penyusutan sebesar 200.000. Langsung saja kita masuk ke bagian akun, record journal entry, dengan memasukkan nomor jurnalnya adalah G 16.001 dengan date 31/1/2016 dengan memo depreciation Januari, karena kita ada di bulan Januari. Untuk akunnya kita 1310. Oke, use besar 200.000. Yang kedua 1320. Seperti akun-akun jurnal lainnya, pasti jika ada di debit ada juga di kredit. Kalau sudah, kita masukkan kategorinya yaitu CLP. Untuk soal di bawah goal and improvement, yaitu ada save as monthly recurring transaksi, di mana kita harus mencatat save as monthly recurring transaction ini berulang dan terjadi setiap bulan dengan penyusutan yang sama. Untuk mempermudahnya yaitu kita bisa tidak usah membuat jurnal lagi, dan diberi fasilitas tentunya dari aplikasi Mayop untuk membuat jurnal yang berulang-ulang di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan selanjutnya, dan seterusnya, dengan debit dan kredit atau penyusutan 200 dengan cara klik save as recurring dengan frekuensinya monthly. Startnya karena kita
awal sudah Januari, berarti startnya untuk bulan depan yaitu Februari dengan tanggal 29 karena berakhirnya 2016 pada bulan Februari itu adalah 29. Kalau sudah bisa kita klik save. Oke, kalau sudah kita bisa klik record. Oke, kalau sudah bersih bisa kita klik cancel. Oke, kita tadi hanya membuat untuk save as monthly recurring. Kita harus memasukkan ke recurring transaction atau template-nya dengan cara yaitu klik list, klik recurring transaction. Nah, ini tadi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita klik ini dan use recurring kita masukkan. Kita masukkan general journal. Ini masih ada di nomor 6 yang bagian bawah, yaitu jurnalnya G 16.003 dengan date 29 karena ada di Februari 2016 dengan depreciation bulan Februari. Oke. Oke, 16.000. Kalau sudah kita bisa klik record. Oke. Di sini karena hanya ada satu contoh akan muncul satu. Jika teman-teman nanti ada soal yang memungkinkan ada jurnal yang berulang-ulang, bisa teman-teman menggunakan cara yang sudah saya jelaskan tadi agar tidak membuat jurnal yang berulang-ulang. Seperti itu. Kalau sudah kita klik close. Oke. Selanjutnya yaitu masih ada di nomor 6 yaitu prepare a journal entry. Kita disuruh untuk membuat VAT clearing atau pajak pertambahan nilai selisih, yaitu selisih antara VAT collected dan VAT paid. Tempatnya di mana? Kita bisa klik account, record journal entry. Kita masukkan untuk general jurnalnya yaitu G 16.002 dengan date-nya 31 bulan 1 2016. Memonya adalah VAT clearing. Untuk akun yang pertama, yaitu kita masukkan 2 30 22 VAT collected dengan jumlah 700.000. Nah, di sini ada penyeimbangnya yaitu VAT clearing antara VAT collected dan VAT paid. Saya cari VAT clearing ini antara 700-900. Berarti berapa VAT clearingnya untuk menyeimbangkan? Berarti 200. Untuk selanjutnya yaitu VAT paid. Ini ada di kredit. Nah, ini untuk kategorinya kita pakai CLP. Nah, jadi VAT clearing ini memang selisihnya antara collected dan paid dan clearing ini tidak harus ada di debit, bisa saja di kredit. Kita melihat mana yang harus ada penyeimbangnya antara VAT collected dan paid. Jadi itu. Kalau sudah bisa kita klik record. Oke.
Kalau sudah, kita bisa klik cancel. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7, yaitu adjust inventory. Kita disuruh untuk membuat adjust inventory atau persediaan. Di sini ada barang tersisa 2 pack, yaitu dengan kode 51100 dengan job C, yaitu dengan caranya kita masuk ke inventory, adjust inventory, kita masukkan untuk journal number-nya, yaitu tadi IG, I 16.002 dengan date 31/1/2016 dengan memo adjust inventory dengan item number-nya RS. Kuantitinya ada 2, harganya adalah 810.000, kemudian account-nya 511 dengan job C dengan kategori CLP. Oke, kalau sudah, kita bisa klik record dan cancel. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita ada di poin 8, yaitu diminta untuk mereport PDF. Untuk nomor 1 yaitu account transaction, 2 standard balance sheet, 3 profit and loss, 4 bank register, 5 reconciliation report, yang terakhir adalah GST dan accrual. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Mayop. Yang pertama bisa kita buka ada di report, klik account. Untuk yang pertama yaitu standard balance sheet, kita mampir dulu ke customize. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk bulan transaksi, karena kita pada bulan Januari, maka kita pakai yang Januari. Oke, kalau sudah, ini hasilnya ada pada bulan Januari 2016 balance sheet. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah, bisa kita send to PDF. Kita simpan. Oke, kita simpan dulu. Oke, kalau sudah, bisa kita close. Selanjutnya yaitu account transaction. Account transaction ada di sini. Kita mampir dulu ke customize. Karena kita ada di bulan Januari dan transaksi dari awal soal kita sampai akhir soal ada 1 bulan, hanya 1 bulan, berarti kita menggunakan Januari sampai Januari, tanggal 1 bulan 1 sampai 31 bulan 1 2016. Kalau sudah, bisa kita klik display. Nah, ini akun transaksi kita, hanya 1 bulan teman-teman. Kalau sudah, bisa kita klik send to PDF. Oke, kalau sudah, kita simpan, close. Untuk yang ketiga yaitu profit and loss. Profit and loss ada di cash base. Kita mampir dulu ke customize. Nah, ini sudah benar transaksi selama 1 bulan. Kalau sudah, bisa kita klik display. Ini Januari 2016. Kalau sudah, kita bisa klik send to PDF. Kita simpan. Oke, kalau sudah, kita klik close. Selanjutnya yaitu bank register ada di banking. Ini teman-teman, kita mampir dulu ke customize. Nah, ini sudah benar. Kalau sudah, bisa kita klik display. Ini hasilnya teman-teman. Kalau sudah, bisa kita klik send to PDF. Oke, kita simpan. Kalau sudah, kita klik close. Selanjutnya ada di reconciliation. Ini reconciliation.
kita menggunakan tanggal 31 bulan 1 2016. Kita klik display. Ini reconciliation reportnya kita pada ini. Udah benar ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita klik send, klik GF, simpan. Oke, kalau sudah bisa kita close. Dan yang terakhir adalah GST, data accrual, customize. Udah benar ya teman-teman. Kalau sudah bisa kita klik display. Ini hasilnya, bisa klik send to PDF, simpan. Oke, kalau sudah bisa kita klik close. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 9. Nomor 9 di sini ada security preference. Security preference kita diminta untuk melock counting atau melock transaksi kita selama 1 bulan kemarin agar transaksi kita tidak bisa diotak-atik. Dan setelah itu kita disuruh untuk membackup company profile itu dengan menyimpannya dengan nama kita. Langsung kita buka aplikasi Mayop. Yang pertama yaitu ada melock dulu. Melock itu tempatnya ada di menu setup, preference, karena security preference. Di sini ada menu security, kita disuruh untuk melock bagian tanggal di sini sampai tanggal 31 Januari 2016. Karena transaksi hanya selama 1 bulan, jadi terakhir hanya tanggal 31 bulan 1 2016. Jangan lupa teman-teman untuk melock atau mentiknya. Kalau sudah kita bisa klik OK. Terus selanjutnya kita membackup. Ada di menu file, backup. Ini ada instruksi untuk company data file only sama check company file for error. Kalau sudah kita bisa klik continue. Oke. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyimpan di bagian teman-teman tadi menyimpan file Mayop kalian. Saya ada di D dengan menyimpannya nama. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan. Oke, nomor 9 sudah selesai. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 10, yaitu kita disuruh untuk menampilkan data audit pada tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2016. Di sini kita diinstruksikan atau diminta untuk mereport PDF-nya. Langsung saja kita klik aplikasi Mayop, di mana kita bisa menampilkan data auditor. Kita ada di menu account dan klik company data auditor. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk account reconciliation, transaction review, dan tax expansion. Karena kita diminta untuk mereview transaksi, jadi kita klik transaction review. Oke, jika sudah, ini sudah benar teman-teman tanggalnya, karena kita diminta untuk tanggal 1 bulan 1 sampai 31 bulan 1. Kalau sudah, kita bisa klik run review, dan akan muncul beberapa tanda tanya. Di sini tanda tanya itu bukan berarti pengerjaan kita dari awal sampai akhir salah, tetapi aplikasi Mayop ini memberikan sinyal bahwa di dalam tanda tanya ini ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Kita bisa klik. Karena di instruksi scan for future, jadi kita bisa klik display dan akan muncul ternyata di dalamnya ada future date transaction yang memang belum kita lakukan, karena selama soal pertama sampai soal terakhir hanya ada transaksi selama 1 bulan. Tapi transaksi ini memang kita sengaja buat untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi itu tidak masalah teman-teman. Dan instruksi selanjutnya itu kita harus mereport PDF. Seperti biasa kita klik send to PDF. Dan kita simpan.
seperti biasa. Oke, jika sudah kita bisa klik close. Oke teman-teman, untuk sekedar informasi, memang untuk aplikasi MyApp ini menyediakan fasilitas untuk data audit, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Begitupun untuk cara-caranya saya sudah menjelaskan, mungkin teman-teman jika masih bingung bisa melihat video kembali agar lebih jelasnya lagi. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke soal nomor 11, yaitu instruksinya kita harus mendelete semua transaksi pada tanggal 7 Januari. Langsung kita buka aplikasi MyApp. Nah, caranya kita bisa klik account, transaction journal, kita bisa melihat semua transaksi pada tanggal 7. Oke, di sini transaksi ada 2 pada tanggal 7. Oke, kita bisa mendelete-nya dengan cara klik panah, klik kanan, delete. Kenapa tidak bisa? Karena tadi kita sudah melock yang tidak bisa diotak-atik atau dihapus, ditambahkan, dan lain-lainnya. Tapi kita bisa mengembalikan dengan cara kita klik setup lagi, preference, di security kita untick agar bisa menambahkan, menghapus, dan lain-lainnya. Kalau sudah kita klik OK. Jadi teman-teman harus memang membaca dengan teliti untuk masalah soal. Kita dibuat untuk bermain karena tadi disuruh untuk melock agar tidak bisa diotak-atik, ternyata di soal selanjutnya kita disuruh untuk menghapus. Jadi klik kanan, debit, klik panah lagi, klik kanan, delete purchase. Oke, semua transaksi tanggal 7 sudah terhapus. Kalau sudah bisa kita klik close. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 12. Ini kita diminta untuk mengganti template recurrent transaction yang tadinya dengan jumlah 200.000 per bulan sekarang menjadi 180.000 per bulan. Jadi kita itu ada karena template, jadi kita klik pada bagian menulis recurring transaction. Nah, ini yang dinamakan template. Nah, ini kita bisa edit. Kita klik edit menjadi 180.000 per bulan. Oke, ini juga 180. Kalau sudah kita bisa klik save. Oke, ini sudah berganti menjadi 180.000 amount-nya. Kita bisa klik close. Selanjutnya yaitu soal terakhir, yaitu nomor 13. Di sini kita diminta untuk menampilkan report item register detail berupa PDF. Ini teman-teman bisa lihat contohnya. Kita langsung ke MyApp, kita klik report, account, tempatnya item register itu di inventory. Ini item register detail yang diminta. Kita mampir ke customize. Nah, ini sudah benar teman-teman, dan kita mampir dulu ke report. Karena ini banyak sekali centang, kita bisa lihat kalau tidak menghilangkan centang pasti akan seperti ini. Padahal yang diminta di soal itu hanya bisa menampilkan 3 item name, dan current value. Jadi kita bisa mampir ke customize dulu. Kita klik report, di sini kita hilangkan centangnya. Oke, kalau sudah bisa kita klik yang ada di soal. Yaitu ada item description, current value, dan date. Kalau sudah kita bisa klik display. Nah, di sini sudah ada 3 dan ada 4. Di sini kita bisa klik bagian view, kita alihkan ke screen report dulu agar kita bisa mengganti. Teman-teman untuk mengganti tempatnya bisa mengarahkan panah ini sampai menjadi tangan. Kalau sudah kita bisa tarik untuk mengganti tempatnya ke sini. Oke. Untuk hasilnya memang tidak bisa sempurna karena untuk itemnya gabung sama current value, tapi tidak apa-apa. Yang penting
sudah menampilkan yang sesuai yang ada di soal. Kita bisa ganti ke print preview agar lebih baik. Oke, ini tampilannya sudah seperti ini. Tanggal 1 bulan 1 sampai 31 bulan 1 2016. Item register detail. Kalau sudah, kita bisa klik send to PDF. Salah. Oke, kita bisa klik send to PDF. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah, kita klik close dan soal sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mengerjakan sebuah contoh perusahaan dalam akuntansi MIOP. Terima kasih.